Menteri Pertahanan yang jelas-jelas secara undang-undang itu membawahi tiga angkatan, 3 orang yang punya pasukan senjata. Itu TNI itu, Panglima TNI itu di bawah Menteri Pertahanan. Beda dengan Kapolri. Kapolri itu di bawah Presiden, tapi Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut itu di bawah Menteri Pertahanan. Anda kritik-kritik dia, Anda fitnah-fitnah dia, ada diculik nggak hari ini? Ada yang hilang nggak orang yang mengkritik dia? Comply nggak dia dengan demokrasi? Kompatibel nggak dia dengan demokrasi hari ini? Kan nggak ada yang hilang gara-gara kritik dia. Nggak ada yang masuk penjara gara-gara yang mengkritik dia hari ini. Padahal dia Menteri Pertahanan yang cukup powerful untuk itu. Tahun 1946, Syahrir waktu itu Perdana Menteri. Amir Syarifuddin waktu itu Menteri Pertahanan. Ini diculik di hari yang bersamaan loh. Juni 1946 Perdana Menteri lagi ke Solo, Jawa Tengah, itu diculik oleh pasukannya Mayor Aka Yusuf, oleh tentara. Diculik. Syahrir diculik. Di hari yang sama, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin diculik juga. Diculik oleh orang-orang yang mendukung Persatuan Perjuangan di Jogja. Oh, Bung Karno marah. Bung Karno marah begitu Perdana Menteri diculik, Menteri Pertahanan diculik, Bung Karno marah besar. Marah besar. Gara-gara marah besar ini Partai Sosialis Indonesia waktu itu punya laskar, keluarin laskarnya, mau cari itu siapa yang menculik Syahrir dan Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin masih tokoh Partai Sosialis Indonesia pada waktu itu. Padahal menurut Bung Karno itu sebenarnya Syahrir diculik itu menguntungkan Bung Karno. Kenapa? Kan kekuasaan Bung Karno dipreteli oleh Syahrir, Perdana Menterinya Syahrir kok. Maklumat X-nya Bung Hatta itu kan pendirian partai-partai politik, kemudian disiapkan kabinet Perdana Menteri, itu kan mengeliminasi kekuasaan Bung Karno sebagai presiden. Tapi Bung Karno nggak ada dendam soal itu. Ini soal ini diculik nih hari ini, ya udah. Bung Karno marah besar, menyampaikan ancaman kepada tentara-tentara yang menculik, akhirnya Syahrir dibebaskan. Ya kan? Amir Syarifuddin bebas dengan sendiri karena berhasil merebut pistolnya si penculik dia, sehingga dia diantarkan ke istana. 2 pengawalnya mati ketika dia diculik. Zaman itu memang seperti itu. Nah, aktor penculikannya kemudian ditangkap. Aktor-aktor penculikannya itu nama-nama besar. Muhammad Yamin, Iwa Kusuma Sumantri, Khairul Saleh, dan beberapa orang lain. Nama-nama besar ini pahlawan nasional. Iwa Kusuma Sumantri, orang yang menculik Perdana Menteri Syahrir, berikutnya, bayangin orang pernah menculik Perdana Menteri Syahrir kalau diungkit-ungkit sejarahnya ini. Ya kan? Berikutnya nggak dapat apa-apa lagi nih. Tapi di zamannya Bung Karno dia jadi menteri. Dia jadi pahlawan nasional, Iwa Kusuma Sumantri. Namanya jadi nama jalan di Jawa Barat. Jadi nama jalan di banyak tempat. Ini orang yang menculik Perdana Menteri. Jadi pahlawan nasional. Muhammad Yamin itu juga pahlawan nasional. Orang yang menculik Perdana Menteri, menculik Menteri Pertahanan. Dia bahkan kemudian jadi ketua delegasi Indonesia. Setelah menculik, nggak dihukum. Setelah menculik itu, ya lama nggak dapat jabatan, tapi kemudian jadi anggota delegasi Indonesia KMB. Jadi Menteri Kehakiman, mungkin 4 kali menteri dia. Orang yang mencetuskan imajinasi kita sebagai sebuah bangsa namanya Muhammad Yamin. Imajinasi kita sebagai bangsa yang besar, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Sriwijaya, imajinasi itu yang menciptakan Muhammad Yamin. Penculik itu. Tapi apakah dia kemudian nggak jadi pahlawan nasional? Dia jadi pahlawan nasional. Kalau kita hanya mengungkit-ungkit masa lalu, mati nih sudah Muhammad Yamin. Syahrir nggak mau lagi kerjasama sama Muhammad Yamin. Syahrir nggak mau lagi kerjasama sama Iwa Kusuma Sumantri. Pernah culik dia. Ini yang kita sebut, belajar dari sejarah itu yang benar. Khairul Saleh dalam masa perlawanannya itu mungkin 3 kali dia tuh melawan pemerintah. 2 kali menculik, melawan Bung Karno. 3 kali dia melawan Bung Karno. Pertama dia ngelawan Bung Karno dengan menculik Bung Karno tahun 45 buat merdeka. Yang kedua dengan menculik Syahrir dengan Amir Syarifuddin, Khairul Saleh. Yang ketiga itu tahun 50 dia bikin laskar menolak hasil KME. Memimpin laskar Jawa Barat untuk menolak hasil KMB. Tahun 50 ditangkap dia sama Aha Nasution. Penculik ini ditangkap akhirnya sama Abdul Haris, Jenderal Abdul Haris Nasution. Ditangkap, masuk penjara, kemudian dibuang ke Jerman.
Tahun 56 dia pulang dari Jerman jadi menteri dia. Dapat gelar dari tentara. Letnan Jenderal Kehormatan. Letnan Jenderal Tituler. Itu mungkin sipil yang jadi jenderal tertinggi itu. Kalau Deddy Corbuzier kan cuman jadi letkol ya. Letkol tituler. Khairul Saleh, Letnan Jenderal Tituler Angkatan Darat. 3 bintangnya. Di masa presiden yang masih sama, presidennya itu juga, Bung Karno juga. Bung Karno yang mencetuskan jas merah, kalau Anda anggap itu tidak belajar dari sejarah, berarti Bung Karno mengingkari jas merah. Tapi jas merahnya Bung Karno bukan mengungkit-ungkit dendam masa lalu. Jas merahnya Bung Karno adalah belajar dari sejarah dalam konteks apa semua kesalahan-kesalahan ini dilakukan. Itu orang yang melawan Bung Karno loh, jadi menteri zaman Bung Karno juga. Tahun 56 pulang jadi menteri, dia 4 kali juga dia mungkin jadi menteri. Terakhir tahun 65 jadi Waperdam dia, orang nomor 2 terkuat setelah Bung Karno, namanya Khairul Saleh. Salah satu target penculikan PKI tapi gagal, kenapa? Karena dia lagi ada di Peking. Lagi ada di Cina, kalau nggak diculik juga dia itu. Tapi setelah dia pulang dari Cina ditangkap oleh Soeharto, dijadikan sebagai tahanan gara-gara dituduh pro Bung Karno. Jadi dendam-dendaman ini nggak ada di masa para founding fathers kita. Di masa para founding fathers kita yang ada adalah kesalahan. Kesalahan dihukum, udah. Atau kesalahan dimaafkan, sudah. Habis itu mereka kerja sama lagi. Nggak diungkit-ungkit tuh masa lalu itu. Kesalahan-kesalahan masa lalu kayak orang pacaran itu. Kayak orang suami istri yang mengungkit kesalahan-kesalahan di masa mereka pacaran. Nggak dilakukan itu. Kenapa? Karena itu dilakukan hanya akan memperuncing dendam sesama anak bangsa. Dilihat aja konteksnya. Dalam konteks apa itu dilakukan pada masa itu. Dan dilihat konteksnya hari ini dia jadi orang baik apa enggak. Hari ini dia orang bermetamorfosis mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Kalau di masa Orde Baru ya begitu semua tentara. Enggak cuma satu orang yang begitu. Semua tentara begitu. Termasuk tentara-tentara yang mungkin bergabung dengan partai Anda. Jadi ini yang saya sebut dengan jas merah itu belajar dari sejarah. Kalau mau belajar dari sejarah, ya belajar sejarah yang benar dulu. Ini tahu sejarah aja enggak. Tahu pikiran-pikiran Bung Karno aja enggak kan. Bung Karno itu enggak pernah mau memusuhi bangsanya sendiri. Mau memperuncing permusuhan sesama anak bangsa itu enggak mau. Bahkan Bung Karno itu setengah mati menjahit ideologi-ideologi yang berseberangan yang di tempat lain enggak mungkin bisa ketemu. Nasionalisme, agama, komunis disatukan oleh Bung Karno. Kenapa? Dia nggak mau ada permusuhan di bangsanya. Gimana cara menyatukan itu di tempat lain? Nasionalisme, agama, komunis, nasakom. Ini bukan bicara soal nasakomnya, bukan bicara soal komunisnya. Hari ini kan kita dendam sama komunis, tapi di masa lalu ini faktor penting buat bangsa kita. Ini pernah memberontak sama Belanda. Pemberontakan terbesar bersenjata di masa Indonesia modern salah satunya oleh Partai Komunis Indonesia tahun 1926-1927. Di saat yang lainnya nggak berani berontak, PKI yang berani berontak bersenjata sama Belanda. Walaupun itu gagal. Tapi ini faktor penting dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Bung Karno tahu nasionalisme, agama, komunis nggak bisa ketemu secara ideologi. Tapi sedemikian rupa dicarikan argumentasinya supaya bisa bergabung menjadi sebuah persatuan bangsa. Makanya disebut dengan nasakom. Itu upaya Bung Karno untuk tidak mengungkit-ungkit dendam di masa lalu. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu. Supaya apa? Supaya persatuan. Supaya tidak ada jurang pemisah di antara kita yang dipelihara. Supaya tidak ada dendam di masa lalu yang direbus berulang-ulang. Supaya dendamnya tetap kekal abadi sampai hari ini. Itu yang namanya jas merah. Jadi bedakan jas merah dengan mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Mengungkit-ungkit dendam masa lalu. Supaya terpelihara sampai hari ini. Kalau mau belajar dari Bung Karno, belajar yang benar. Jadi itu menurut saya. Jadi kalau kita mau ke depan bagus sebagai bangsa, kita bercerita tentang masa depan. Kita bercerita tentang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Ada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, iya. Kalau kesalahan itu menurut Anda masih menjadi karakter orangnya, coba nilai dengan objektif. Anda mengkritik misalnya satu orang jenderal nih, yang jadi aktor penculikan misalnya di masa lalu, ya kan? Hari ini dia Menteri Pertahanan loh. Menteri Pertahanan yang jelas-jelas secara undang-undang itu membawahi tiga angkatan, 3 orang yang punya pasukan senjata.
Itu TNI itu, Panglima TNI itu di bawah Menteri Pertahanan. Beda dengan Kapolri. Kapolri itu di bawah Presiden, tapi Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, itu di bawah Menteri Pertahanan. Anda kritik-kritik dia, Anda fitnah-fitnah dia, ada diculik nggak ada hari ini? Ada yang hilang nggak orang yang mengkritik dia? Comply nggak dia dengan demokrasi? Kompatibel nggak dia dengan demokrasi hari ini? Kan nggak ada yang hilang gara-gara kritik dia. Nggak ada yang masuk penjara gara-gara yang mengkritik dia hari ini. Padahal dia Menteri Pertahanan yang cukup powerful untuk itu. Kalau dia menculik, apa susahnya culik Anda hari ini yang mengkritik dia? Kalau dia penculik, apa sulitnya menculik orang yang memfitnah dia misalnya? Nah, menurut saya, jangan sampai kita terjebak dalam memelihara kebencian. Semangat kita ke depan adalah semangat kompetisi aja, bukan semangat memelihara kebencian atau semangat memperdalam jurang-jurang kebencian. Nanti jurang ini kalau diperdalam terus nggak bisa dijembatani lagi. Nah, ini yang akan mau kita kedepankan. Jadi, menjelang bonus demografi itulah semangat persatuan nasional. Berkompetisi ya harus dong. Karena pemilu harus kita perebutkan. Tapi setelah itu, yang dikatakan oleh Ketua Umum Golkar itu benar. Kita berbedanya tanggal 14 Februari aja. Setelah tanggal 14 Februari itu, nanti kita sama-sama lagi ngurus negara. Tentu porsinya beda-beda. Yang pemenang porsinya lebih besar, tapi yang kalah porsinya lebih kecil. Tapi sama-sama ngurus negaranya. Kenapa? Untuk bonus demografi itu nggak bisa kita manfaatkan bonus demografi itu. Nggak bisa kita keluar dari middle income trap. Nggak bisa kita nambah pendapatan 5 juta jadi 15 juta. Ya 15 juta jadi 45 juta. Ya 50 juta jadi 150 juta. Itu nggak akan kejadian kalau kita bertengkar terus. Kalau apalagi bertengkar untuk urusan masa lalu. Apalagi untuk bertengkar untuk urusan-urusan yang sebenarnya nggak perlu lagi kita pertengkarkan. Karena kebencian-kebencian ini lama-lama pasti jadi hoax. Kan lihat itu. Saking bencinya pendukung Ganjar terhadap Projo, difitnahlah Projo mendapatkan 40 miliar. Pembuktinya bagaimana? Mendapatkan 40 miliar untuk dukung Prabowo. Itu kan sudah mulai hoax. Ini dikit lagi hoax ini. Kemarin itu sudah ada juga itu di grup-grup saya yang mengedit-ngedit berita. Ini apa bedanya dengan pendukung Prabowo tahun 2019? Anda benci terhadap pendukung Prabowo tahun 2019 karena nebar hoax, sekarang Anda sedang melangkahkan kaki menuju itu. Karena apa? Karena kebencian yang sama. Jadi itu. Saya mohon maaf nih, saya mulai gatal nih untuk urusan-urusan begini. Karena teman-teman saya seperjuangan tahun 2019 hari ini, kakinya selangkah sudah di jurang hoax. Kalau ngelihat Prabowo itu udah hoax saja isi kepalanya. Kalau ngelihat orang yang nggak dukung Ganjar, udah hoax saja isi kepalanya. Anda dibayar berapa? Anda dikasih apa? Masa orang beda pilihan harus dibayar berapa dan dikasih apa? Kan orang juga bisa nanya Anda. Kalau Anda pilihan Anda adalah Ganjar, Anda dibayar berapa? Anda dikasih apa? Bisa sama-sama mempertanyakan itu. Tapi kita nggak mau nanyakan itu. Kenapa? Karena itu memperdalam jurang kebencian. Kita berkompetisi soal perbedaan cara kita ngelola negara aja. Kita berkompetisi berbeda soal bagaimana cara ngurus negara, bagaimana cara membangun aja. Bukan dengan memelihara kebencian, apalagi kebencian-kebencian dari masa lalu. Orang Pak Jokowi sama Pak Prabowo aja berdamai kok. Iya. Kalau hanya gara-gara terlihat Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo, kemudian Anda mengungkit-ungkit dendam masa lalu. Ya, mengungkit-ungkit kebencian masa lalu. Wah, dulu kan Prabowo bagaimana narasi terhadap Pak Jokowi? Penuh hoax. Obor rakyat itu kurang apa? Bentar lagi Anda yang bikin obor rakyat. Gara-gara kebencian yang sama. Jadi jangan mengulangi kesalahan masa lalu, iya. Sepakat itu. Ya, tapi mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu itu nggak ada gunanya. Yang hari ini kan sudah begini keadaannya. Sudah era demokrasi. Dan orang itu tidak dihukum. Kalau Nelson Mandela dendam sama kulit putih, habis kulit putih dibantai. Di Afrika Selatan. Tapi enggak. Dia nggak mau mengungkit-ungkit dendam masa lalu. Ke depan kita harus bersatu. Mau kulit putih, kulit hitam, harus bersatu. Betapapun kejamnya dulu kulit putih terhadap kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, itu saja mungkin yang kita bahas. Ya, semoga bisa bermanfaat. Jadi belajar sejarah yang benar. Kalau mau bicara jas merah. Jas merah itu tidak sama dengan merebus ulang dendam masa lalu untuk dipelihara sampai hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.